inilah tim sekarang sedang menyincang andalan dari SPTN 1. Ada cerita menarik tentang kisah kehidupan para mantan pelaku illegal logging yang bertaubat. Kini mereka sukses menjadi peternak madu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pelaku illegal logging pensiunan tersebut membangun usaha bisnis madu mereka dengan penuh kerja keras. Titik balik kehidupan para mantan pelaku illegal logging ini terjadi pada saat mereka bertemu dan berdiskusi dengan petugas Taman Nasional Berbak dan Sembilang TNBS pada tahun 2018. Mereka memutuskan untuk banting setir dan menjadi peternak lebah madu. Dalam menjalankan usahanya, pelaku illegal logging pensiunan asal desa Telago Limo, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjab Tim ini mendapatkan bantuan program revitalisasi sumber mata pencarian masyarakat di ekosistem gambut. Kerjasama antara Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang dan Badan Restorasi Gambut BRG pada tahun 2019 dalam bentuk ternak budidaya lebah madu. Usaha budidaya lebah madu ini akhirnya berbuah manis. Selain mampu meraup penghasilan belasan juta rupiah dalam setiap kali panen, usaha ini juga berhasil mengajak masyarakat desa Telago Limo lainnya yang notabene para pelaku illegal logging di kawasan TNB dan masyarakat sekitar lokasi budidaya untuk ikut berternak madu sehingga dapat membuka lapangan pekerja bagi mereka yang pengangguran. Pendi, salah seorang peternak lebah madu, menuturkan ia masih teringat akan betapa keras kehidupannya sebelum menekuni usaha lebah madu tersebut. Pendi mengaku bekerja sebagai pelaku illegal logging adalah pekerjaan yang telah dilakukan masyarakat desa Telago Limo sejak dahulunya. Kehidupan menjadi penjara hutan konservasi tersebut ternyata tidak selamanya indah dan berpenghasilan lumayan untuk biaya hidup. Dikatakan Pendi, warga desa Telago Limo dahulunya merupakan keluarga besar yang ekonominya tergantung dari hutan lindung. Namun, histori dan cara pandang itu pun kini tak lagi ada. Pendi bersama warga desa Telago Limo lainnya saat ini telah sukses beternak lebah madu. Manisnya madu tak sepahit kerja berkayu. Masalah bandingan hasil itu ya gimana ya, kami di sana warga desa Telago Limo selama ini kerja kayu kan, kami boleh katakan kami nggak punya uang, nggak punya sisa gitu kan, nggak punya sisa. Nah, di sini untuk madu ini baru, kalau hasil itu perbandingannya jauh, tapi untuk menentukan jumlah hasilnya juga tak berani. Mahalnya ya mungkin ada juga yang kaya dengan kayu kan, ada juga yang tidak dapat duit dari kayu itu. Tapi berhasil bang program yang sangat berhasil. Kalau untuk madu sangat berhasil bagi saya, tapi ya. Bagi saya sangat berhasil. Ya, saya punya bisa menikmatinya gitu, setelah ada kayak madu itu. Kalau dilihat dari sisi masyarakat sekitarnya bang, nampaknya bagus. Masalahnya yang ada di madu kotak lebah yang ada di sini, ini punya masyarakat sekitar bang. Masyarakat Telago Limo ya? Nah, Telago Limo sebagian kecil. Cuma sekitar yang banyak bang. Dari Jantokarya, dari Jambi bang. Nah teman-teman kita bang, ya? Yang dulu illegal logging sejauh ini masih illegal logging apa kita beralih ternak madu semua rata-rata? Yang punya kemauan ke sini bang, ke madu, tapi yang masih tinggal di sana tetap di sana, tetaplah kayu. Itu turun-temurun, dengan adanya madu ini kami bisa membawa lebih dari 20 orang illegal logging dulunya kan, illegal logging, sekarang kerja madu dan mereka berhenti. Semuanya ini tanpa TNB, BRG nggak ada. Tanpa TNB dengan BRG kami nggak ada di sini. Awalnya dari beliau. Kesuksesan beternak madu ini berawal dari awal tahun 2019 saat mendapatkan informasi adanya bantuan. Masyarakat desa Telago Limo mengajukan 2 kelompok tani ke BRG melalui BTNBS. Tujuannya adalah untuk mengurangi aktivitas penebangan pohon di hutan Taman Nasional Berbak. Mengingat desa Telago Limo merupakan desa yang berdampingan dengan Taman Nasional Berbak. Akhirnya,
Dua kelompok tani itu, yakni kelompok tani Telago Indah dan Telago Jaya, yang beranggota 43 orang itu mendapatkan bantuan sebesar 200 juta rupiah. Dana tersebut diperuntukkan untuk membeli lebah madu sebanyak 43 kotak, serta dibelanjakan perlengkapan kebutuhan lainnya dan biaya operasional. Pada awal bantuan, budidaya lebah madu ini dipusatkan di wilayah TNB Air Hitam, Desa Telago Limo, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun karena kondisi alam dan sumber makanan tak mendukung untuk beternak lebah madu, lebah banyak yang mati dan hanya tersisa 25 kotak yang masih hidup. Tak ingin bantuan BRG itu sia-sia, budidaya ini akhirnya dialihkan ke Desa Danau Lamu, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Di area ini berdampingan langsung dengan hutan tanaman industri atau WKS. Setelah dialihkan, ternyata usaha lebah madu ini berhasil. Lantaran lokasinya yang jauh, para kelompok tani ini tersebut akhirnya memindahkan lokasi lebah madu itu ke Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang lokasinya masih tetap berdampingan dengan hutan tanaman industri WKS hingga saat ini. Diketahui dari 25 kotak madu mampu menghasilkan secara umum 38 kg sekali panen selama 10 hingga 15 hari. Jika dijual, harganya mencapai 3 juta sampai 6 juta rupiah. Kepala Desa Telago Limo Bahari mengatakan, dari hasil panen, dua kelompok tani asal Desa Telago Limo itu akhirnya kembali berhasil menambah 17 kotak lebah madu dan saat ini berada di kawasan Geragai. Meski BRG menyatakan bantuan itu gagal karena tidak berada di wilayah Desa Telago Limo, namun pihak BTNBS dan warga menyatakan program ternak lebah madu tersebut berhasil karena sudah mengubah kehidupan para penebang hutan bertaubat dan menjadi peternak lebah madu yang sukses. Selain itu, program bantuan itu juga berhasil menimbulkan warga lain untuk ikut beternak madu. Dua kelompok desa kami, Desa Telago Limo, dibantu oleh BRG ini, di situ kami kembangkan. Kemudian setelah lebah madu ini masuk Desa Telago Limo, berjalan sekitar 1 bulan di desa kami, ternyata hutan wilayah desa kami, Taman Nasional tidak mendukung. Makanya kami pindah ke desa, kemarinnya pada Desa Rantau Karya ini. Mudah-mudahan dengan di Desa Rantau Karya ini madu lebah ini berkembang. Sebelumnya Pak, dapat bantuan berapa kotak Pak? Untuk dari bantuan BRG ini, bantuannya sebanyak 42 kotak. Jadi satu kelompok itu 21 kotak, kelompok yang satunya 21 kotak. Nama kelompoknya itu kelompok Telago Indah, kemudian kelompok satunya Telago Jaya. Nah, dari 42 kotak itu Pak, yang masih tersisa berapa kotak Pak? Kalau sekarang ini masih 25 kotak. Dari 25 kotak itu berapa produksi madu Pak? Kemarin panen yang minggu kemarin tanggal 27 kemarin itu dua kelompok itu 38 kilo. Jika dinilaikan rupiah mencapai berapa itu Pak? Kalau untuk harga sekarang ini, kalau untuk per kilonya itu lebih kurang 80.000. Jadi 38 kilo kali 80.000, arti lebih kurang hampir 3 juta lebih gitu. Saya selaku Kepala Desa Telago Limo, Kecamatan Berbak, mengucapkan terima kasih kepada Badan Restorasi Gambut, BRG, kemudian Balai Taman Nasional telah mengucurkan dana ke kelompok desa kami. Tanpa dana dari BRG dan Balai Taman Nasional, kami tidak bisa mengubah pola hidup ataupun kegiatan dari masyarakat yang di sekitar Taman Nasional Berbak.
Kepala Seksi Wilayah 1 TNBS Bobi Sandra mengatakan, memang sebelumnya bantuan lebah madu itu diletakkan di kawasan TNB, Desa Telagulimo, namun karena lokasi cadangan pakan yang tidak mendukung, akhirnya dipindahkan ke lokasi yang berdampingan dengan hutan akasia, tepatnya di kawasan Keragai. Di lokasi ini berhasil. Dari lokasi titik awal beternak madu ke lokasi baru, kata Bobi, berjarak kurang lebih 100 km. Keberhasilan lebah madu ini sangat memuaskan karena memberikan dampak ekonomi yang cukup kepada masyarakat. Berkayu tidak mengubah kehidupan, namun beternak lebah madu bisa mengubah kehidupan mereka. Daya Lebah Madu ini merupakan program kerjasama dari TNB dan BRG pada awalnya, kemudian dipindahkan ke lokasi yang memiliki pakan yang cukup untuk ternak lebahnya, yang pada awalnya kan di Desa Telaga 5 di sekitar kawasan TNB. Nah, sekarang dipindahkan ke lokasi yang berada di sekitar WKS dengan jarak tempuh mungkin lebih kurang 100 km dari Desa Telaga 5. Namun kami dari pihak TNB sangat bersyukur dengan adanya program seperti ini, karena masyarakat yang dulunya sebagai pelaku illegal logging sekarang secara perlahan-perlahan sudah mulai memindahkan kegiatannya dari aktivitas illegal logging ke budidaya lebah madu ini. Keberhasilannya seperti apa di semua kalau dilihat? Kalau kami lihat di sini keberhasilannya cukup memuaskan karena dapat memberikan dampak ekonomi yang cukup bagi masyarakat yang dulunya hanya bergantung kepada kawasan TNB, sekarang sudah beralih pada madu. Apa akan ada bantuan lagi susulan? Kami berharap seperti itu. Kedepannya kami akan selalu berkomunikasi dengan pihak BRG maupun pihak lain agar masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan budidaya seperti ini akan kita support terus. Aktivitas illegal logging sendiri di TNB seperti apa, Mas? Untuk sekarang kita tidak memungkiri aktivitas illegal logging masih tetap ada, namun dengan adanya program-program pemberdayaan seperti ini sudah sangat jauh berkurang dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Program kelompok masyarakat ini sesuai dengan 10 cara baru kelola kawasan konservasi dari Dirjen KSDAE, yaitu salah satunya masyarakat sebagai subjek. Karena dengan bekerja bersama dengan masyarakat di dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat, dalam kelompok itulah dapat dibangun nilai-nilai kebersamaan, misalnya kegotong royongan, kerjasama dan tanggung renteng dalam rangka pembangunan tujuan kelompok dan pembelajaran bersama masyarakat. Terpisah, Kepala Desa Rantokarya, Agus Muhardi mengatakan, di wilayahnya sendiri saat ini sudah ada 3.500 kotak lebah madu. Kotak lebah madu itu milik kelompok tani Desa Telagulimo dan sejumlah warganya dan warga luar Rantokarya yang ikut beternak dan dititipkan di wilayahnya. Sejauh ini kotak lebah madu aman dari kejahatan orang. Akan tetapi yang menjadi ancaman beternak lebah madu di wilayahnya adalah hewan beruang. Di desa ini ada sekitar 3.500-an Kotak, Pak. Ya? kotak. Nah, ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Kalau yang mulai tertata itu baru beberapa bulan. Karena pada saat kemarin belum begitu tertata. Sekarang kita mulai tata kembali karena dari tempat kotak satu ke satunya kita harus mempunyai jarak karena itu bisa berpengaruh pada hasil. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tim liputan melaporkan.